Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Rafal Fauzan dengan 3 digit NIM terakhir 053. Aku dari TRO angkatan 2024 dengan dari Universitas Diponegoro. Di sini aku akan menjabarkan dan menunjukkan simulasi dari praktikum analog to digital converter atau ADC. Di sini praktikumnya yaitu adalah praktikum sistem embedded. Langsung saja kita ke penjelasannya tanpa basa-basi. Let's go. Dimulai dari apa sih itu ADC? Jadi ADC atau yang lebih dikenal sebagai analog to digital converter yaitu merupakan suatu komponen ataupun modul elektronik yang memiliki fungsi utama untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, sinyal analog sendiri itu adalah sinyal yang bersifat kontinu gitu, yang artinya nilainya itu bisa berubah-berubah secara bertahap terhadap waktu. Nah, seperti contohnya itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh sensor suhu ataupun sensor cahaya. Nah, sebaliknya, sinyal digital itu sifatnya diskrit ya atau direpresentasikan dalam bentuk angka biner yaitu 0 dan 1. Nah, dengan adanya ADC ini, nanti sistem digital seperti contohnya microcontroller dapat membaca, mengolah, dan menginterpretasikan data yang berasal dari dunia nyata ke dalam bentuk yang dapat diproses secara digital. Oke. Nah, sekarang apakah ADC itu penting pada penggunaan di sistem embedded? Nah, di dalam sistem embedded itu sendiri, berbagai perangkat itu umumnya menggunakan sensor untuk mendeteksi kondisi lingkungan, seperti contohnya suhu, cahaya, tekanan, maupun suara. Nah, sensor-sensor tersebut itu tuh pada umumnya dia tuh menghasilkan sinyal dalam bentuk analog. Nah, sementara untuk microcontroller itu tuh cuma hanya mampu memproses data dalam bentuk digital. Nah, oleh karena itu, ADC itu memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai penghubung ataupun sebagai jembatan antara sinyal analog dan sinyal analog dari sensor dan juga sistem digital. Nah, tanpa adanya dari ADC itu sendiri, nah microcontroller ini seperti STM32 dan ESP32 yang akan kita gunakan itu tidak akan mampu untuk memahami data yang dihasilkan oleh sensor sehingga keseluruhan sistem itu tidak dapat bekerja secara optimal. Lanjut, ada resolusi dari ADC itu sendiri. Nah, untuk resolusi ADC itu menunjukkan tingkat ketelitian ataupun tingkat akurasi dalam proses konversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, resolusi ini juga itu ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan oleh ADC tersebut. Nah, jika semakin besar jumlah bit, maka akan semakin banyak juga jumlah level diskrit yang akan tersedia, sehingga hasil konversinya itu bisa menjadi lebih detail dan juga akurat. Nah, sebagai contohnya, yaitu adalah ADC dengan resolusi 8 bit itu memiliki 256 level atau 2 pangkat 8. Nah, sedangkan untuk ADC dengan resolusi 10 bit itu memiliki 1024 level atau 2 pangkat 10. Nah, selain itu, resolusi itu juga dipengaruhi oleh tegangan referensi atau VREF. Nah, nilai resolusi per langkah itu bisa dihitung dengan rumus VREF dibagi dengan 2N, 2 pangkat N dikurangi 1, yaitu VREF per 2 pangkat N dikurang 1, yang dimana N yang dimaksud itu adalah jumlah dari bit. Oke, lanjut adalah tegangan referensi dari ADC. Nah, tadi kan ada tegangan referensi juga nih. Ada tegangan referensinya nih. Nah, dipengaruhi oleh tegangan referensi. Resolusi itu dipengaruhi oleh tegangan referensi. Nah, tegangan referensi itu apa sih? Tegangan referensi itu adalah nilai tegangan maksimum yang dapat diukur oleh ADC. Nah, nilai ini juga itu menentukan rentang sinyal analog yang nantinya dapat dikonversi menjadi nilai digital. Nah, sebagai contohnya, jika tegangan referensi itu bernilai 5 volt, maka ADC itu akan mengubah sinyal tegangan dari 0 hingga 5 volt menjadi nilai digital tertentu. Nah, pemilihan tegangan referensi ini juga sangat berpengaruh terhadap nantinya akurasi hasil pembacaannya. Nah, jika nilai tegangan referensinya nanti terlalu besar dibandingkan dengan sinyal yang diukur, maka hasil konversi itu akan menjadi kurang presisi ataupun kurang akurat karena rentang pengukurannya itu menjadi terlalu lebar. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada konsep dan juga pengaplikasian dari analog dan juga digital converter. Nah, secara konsep dan garis besar, ini proses kerja dari ADC itu meliputi 3 tahap utama, yaitu tahap yang pertama adalah sampling atau pengambilan data pada interval waktu tertentu. Lalu yang kedua ada quantization ataupun pembulatan nilai ke level diskrit terdekat. Jadi semisal kalau nilainya 9,8 dia akan dibulatkan ke terdekat yaitu 10. Nah, dan juga encoding ataupun pengolahan menjadi kode biner.
Nah, itu tuh yang memungkinkan sinyal analog itu bisa diubah menjadi data digital dari 3 tahap itu. Nah, untuk penerapan atau pengaplikasian dari ADC itu, nah ADC ini banyak digunakan pada berbagai bidang seperti sistem monitoring suhu, perangkat kesehatan, pengolahan audio digital, otomasi industri, IoT atau Internet of Things, serta berbagai perangkat elektronik seperti contohnya pada smartphone yang memanfaatkan sensor untuk membaca kondisi lingkungan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan dari simulasi hardware dan juga programnya ya teman-teman ya. Di sini untuk program menggunakan ESP32, di sini bisa kita lihat untuk ada program untuk potensio. Jadi di sini untuk rangkaian nanti kita menggunakan potensio dan juga sensor LDR teman-teman ya, atau sensor cahaya. Di sini kita lihat pinnya yang dihubungkan ada pin ke-34 dan juga ke pin 35. Untuk sensor untuk potensio itu 34 dan untuk sensor LDR itu di 35 pinnya yang akan disamakan dengan nanti di ESP32 itu. Nah, di sini ada juga baud rate-nya sebesar 115.200 dengan delay 1000. Di sini ada serial print yang akan menampilkan inputnya dan juga di sini ada void loop dan di sini ada float voltage-nya. Kenapa kita menggunakan float? Karena kita akan menggunakan angka desimal ya teman-teman untuk menampilkan hasil angka desimalnya. Di sini dengan maksimal dari 4095 itu adalah nilai ADC yang bisa diperoleh dari kita mengatur potensio itu tersebut. Nah, lalu di sini kenapa ada 3,3? Karena 3,3 itu dari powernya yang ada di ESP32. Jadi di ESP32 itu kita menggunakan tegangan input itu sebesar 3,3 volt ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini ini untuk platform IO-nya. Di sini kita juga menggunakan 115.200. Kita samakan dengan baud rate-nya ya teman-teman ya. Itu untuk contoh programnya. Lalu untuk contoh dari simulasi hardware ya, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini maaf kalau sedikit buram teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat, kita di sini menggunakan potentiometer dan juga di sini ada sensor LDR, teman-teman. Ada juga resistornya sebagai resistansi. Dan di sini bisa kita lihat dengan di sini LDR ini mendeteksi sekitar 0,15 volt dengan ADC dari potensio sebesar 2,59 volt atau 3216. Nah, di sini kenapa seperti ini? Karena ini mengikuti dari cahaya ruangan. Jadi LDR ini mendeteksi cahaya ruangan, jadi dia menunjukkan nilai seperti ini. Nah, ketika diberi cahaya, yaitu berupa flash dari handphone, nah kita dekatkan ke sensor, maka dari LDR tersebut dia akan terdeteksi 0 karena jadi konsepnya itu jika ada cahaya yang mendatangi jika didekatkan dengan cahaya untuk sensor LDR itu tersendiri, maka untuk sensornya itu dia akan membaca 0 volt gitu. Jadi semakin terang maka nilainya akan 0 gitu. Dan semakin gelap nilainya akan naik nilai dari LDR itu sendiri. Nah, ini contohnya ketika kita tutup cahayanya menggunakan tangan, nah, maka tegangan yang dihasilkan itu akan naik dari 0 ke 0,58 atau 725 dan naik seperti itu. Jadi semakin gelap maka nilainya itu akan semakin naik gitu teman-teman. Itu untuk percobaan pertama yaitu menggunakan ESP32. Kita lanjut yang menggunakan STM32. Nah, ini untuk program dari percobaan menggunakan STM32 dari ADC itu tersendiri. Di sini kita menggunakan SIN 3 ya. Kita komponennya menggunakan LDR, itu sensor dari cahaya itu sendiri, lalu kita menggunakan potensio kembali, dan juga kita ada tambahan berupa lampu LED teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk LDR pinnya dia ada di PA0. Untuk potensio ada di PA2 dan LED ada di PA8. Seperti itu. Di sini ini untuk membaca dari LDR untuk pin LDR dan juga membaca dari pin potensio. Di sini kita menggunakan delay 2000 ya teman-teman supaya tidak terlalu cepat lah gitu untuk pembacaannya. Di sini juga ada 115.200 untuk baud rate-nya teman-teman. Di sini kita memakai float karena kita ini menunjukkan angka desimal teman-teman. Untuk menunjukkannya kita membutuhkan fungsi float di sini. Di sini kita memakai 3,3 volt lagi sebagai tegangan inputnya. Karena kita
di STM kita juga menggunakan 3,3 volt untuk tegangan inputnya. Di sini serial print di sini untuk memunculkan dari nilai tegangan yang akan dibaca itu di serial monitornya nanti. Nah, serial monitor bisa kita munculkan dari ini. Di sini misal kita build dulu di sini. Nanti di sini ada serial monitor. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada serial monitor. Nanti kalau setelah kita upload programnya dari sini, kita upload. Nah, nanti kita bisa tinggal start monitoring. Jangan lupa portnya juga kita sesuaikan teman-teman yang ada di laptop masing-masing. Nah, ini udah sukses. Nanti tinggal kita klik start monitoring dan data-data yang kita uji itu akan muncul di serial monitor di sini, teman-teman. Langsung saja kita ke percobaan penggunaan di hardware ya, teman-teman. Sini, oke, ini untuk percobaan kedua, teman-teman. Langsung saja kita lihat sini. Sini programnya masih kita running terlebih dahulu. Oke, di sini saya pause dulu. Di sini kita menggunakan LED, resistor, potensiometer dan juga sensor LDR itu sendiri, teman-teman. Konsepnya sama seperti sebelumnya, tapi kita di sini bisa mengatur tingkat kecerahan dari LED tersebut menggunakan potensio. Seperti contohnya di sini bisa kita lihat di sini ada indikator dari LED-nya off yang berarti LED-nya itu mati. Di nilai tertentu, di tegangan tertentu dari nilai ADC tertentu, dia akan menyala, teman-teman. Seperti contohnya seperti ini. Ketika kita putar potensionya, ini masih mati. Ketika kita putar potensionya, LED tersebut akan menyala, teman-teman. Nah, ketika kita putar LED tersebut dia akan menyala dan indikator pun akan menunjukkan indikator menyala on, teman-teman, di sini. Nah, di sini mohon maaf kenapa terdapat on off-nya. Di situ terjadi karena pemasangan hardware yang ringkih dan juga tidak kencang gitu, teman-teman. Jadi kalau semisal kita pasang ini untuk rangkaiannya itu nggak kencang, teman-teman. Jadi kalau longgar. Jadi kalau semisal ada terjadi error seperti itu ataupun miss seperti itu terjadi karena komponen dari hardware tersebut ya, teman-teman. Di sini ketika potensio kita putar menjadi nilai di LDR-nya 300 dan juga potensio sebesar 2700 di sini, maka LED tersebut akan menyala gitu, teman-teman. Dengan nilainya seperti itu. Nah, di sini ini juga kita mengatur jadi semakin tinggi dan semakin besar nilai potensi yang kita putar, maka lampu LED yang menyala akan semakin terang, teman-teman. Jadi dari redup ketika kita putar ke paling maksimal yaitu 4095, maka dia akan menyala lebih terang, teman-teman. Itu kurang lebih untuk penjelasan dari hardware yang kedua, teman-teman. Dan kita lanjut ke project, teman. Kita project di sini kita menggunakan sensor yaitu sensor HCSR04 ataupun sensor ultrasonik, teman-teman. Di sini kita menggunakan sensor jarak untuk mendeteksi dari LED itu sendiri. Nah, ini untuk programnya. Di sini kita menggunakan trigger di sini dan juga echo-nya di sini itu untuk sensor dari ultrasonik itu sendiri. Dari ini untuk pin-pinnya, pin 5, pin 18 dan juga pin 25. Oke, di sini kita menggunakan throttle kembali untuk menunjukkan nilai komanya dengan baud rate 115.200. Oh iya, aku hampir lupa di sini untuk STM, ini untuk platform I/O-nya. Kita menggunakan set seperti ini karena jangan lupa juga untuk COM-nya kita upload port di COM yang dideteksi dari laptop masing-masing berbeda. Dengan baud rate kita samakan yaitu 115. Di sini ini untuk set CPU dan ini untuk kodenya itu supaya program yang dijalankan itu tidak terjadi error, teman-teman. Jadi kita perlu menambahkan fungsi ini pada platform I/O. Oke, ini untuk ADC. Nah, untuk ESP32 yang pada project ini kita lanjut lagi. Nah, di sini ada fungsi loop. Di sini else if jika jarak itu lebih dari 20 cm, maka dia akan mati. Jika kurang dari 5 cm, dia akan menyala lebih terang. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Di sini ada, nah, jika ini lebih dari 5 dan juga ini lebih atau sama dengan 20. Jika lebih besar atau sama dengan dari 20
atau kurang dari atau sama dengan 20. Maksud ya di sini langsung saja kita lihat untuk simulasinya, teman-teman. Oke, ini untuk simulasinya. Nah, pada simulasi kali ini kita menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya. Kita upload dulu, tunggu sampai dia sukses. Oke, udah sukses ya di sini. Oke, udah sukses. Nah, di sini kita menggunakan LED dan juga sensor tambahnya itu berupa sensor ultrasonik, teman-teman. Di sini kita tes pada jarak tertentu dia akan menyalakan lampunya. Dan di sini kita lihat dengan jarak uh, maaf mungkin di sini kalau kurang jelas. Dengan jarak 40 dia akan mati. Tapi ketika kita dekatkan jaraknya dia akan menyala, teman-teman. Dah. Jadi semakin jauh itu akan mati. Tapi jika kita dekatkan perlahan dia akan menyala dari redup, setengah terang dan terang gitu, teman-teman. Seperti ini contohnya. Dengan jarak lebih dari 20 cm dia akan mati. Tapi kalau kita dekatkan seperti ini dia akan menyala tapi redup dulu, teman-teman. Jadi nggak langsung terang. Ketika kita makin dekatkan, nah dia akan menyala lebih terang, teman-teman. Dan puncaknya adalah jarak jika kurang dari 5 cm dan dia akan menyala terang gitu. Nah, di sini contohnya. Sini dengan jarak tuh 5 cm dia akan menyala terang, teman-teman, dengan nilai LED yang maksimal, teman-teman. Jadi kurang atau sama dengan 5 cm. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari aku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dari penjelasan ataupun penyampaian, karena notabene di sini aku bukan ingin mengajarkan melainkan kita sama-sama belajar mengenai penggunaan dari ADC pada sistem embedded itu sendiri. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.